Lihat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Siap ya, kita siap ya Mas ya, sebelah sini ya, sudah siap ya, bukunya dipersiapkan, silakan pakai buku tulisnya, sudah siap ya, ya semangat ya, untuk pembelajaran kita tetap semangat ya, yang saya harapkan. Sebelah sini coba saya tanya, sudah siap belum yang anak semuanya? Sudah siap ya, sudah siap semua, yang di tengah juga sudah siap semua ya, ya silakan dipersiapkan ya, sekalian dirapikan ya, karena kita mau melakukan pembelajaran dengan baik ya. Itu dirapikan, rapikan ya, bagaimana rapikan ya. Untuk hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Saya langsung aja ya, kalau di akhir satu tahunnya waktunya tidak cukup ya. Kita mulai dari jam 9 sampai jam 10.20 ya, selama 80 menit ya. Ini yang saya harapkan tolong dipahami, nanti pembelajaran ini jangan kalian ya pakai nanti ada yang nggak paham ya, mungkin ketinggalan ya, karena kita secara pertemuan nanti sub materinya ya, paham ya. Untuk hari ini kita mulai dari bab 4 ya, nah, karena kita sudah mulai bab 2 kita genap ya, tapi pembelajarannya materinya jadi di sebelumnya kan kita pembelajaran tentang bab 1 ya, itu tentang apa kemarin? Nah, tentang apa kalau kali ini nanti kita pertama itu bab 4 tentang kebinekaan Indonesia. Ayat 2-nya dulu. Paham ya, bukan ini ya, siap ya? Ya, sebelum kita lanjutkan berikutnya, saya pengen ya nanti menyanyikan Garuda Pancasila ya, seperti sebelumnya ya, karena itu dalam hidupnya wajib kita memandangkan ya, jangan sampai kita lupakan Pancasila dan ini jangan sampai disepelekan ya, walaupun sekarang ini ya pada kita kan hafal, tapi kalau disuruh menghafalkan Pancasila tidak lah, tapi itu jangan ya, wajib dihafalkan ya, paham ya? Ya, silakan saya minta salah satu untuk menjadi dirjennya ya, di depan, wakil teman-temannya silakan. Nanti kita menyanyikan Garuda Pancasila dengan kondisi siap ya, tegap, jangan santai leha-leha begini ya, badannya siap dan suaranya kencang, paham ya? Bisa ya? Ya, silakan yang masih mau jadi dirjennya silakan. Berdiri semuanya. Tarik dulu Mas, siapkan dulu, dikondisikan dulu temennya. Sudah siapkan belum? Nah, siapkan dulu. Nah, apakah sudah siap? Nah, menyanyikan kata ini sudah ya, sebentar menyanyikannya, jangan ya leleh menyanyikannya. Ya, siap ya? Ya, silakan Mbak. Silakan nyanyikan Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju tua gapat. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi.
kasih. Silakan duduk kembali. Ya, silakan buku paket, buku pendamping bisa kalian buka di halaman 65, yaitu tentang bab kebinekaan Indonesia. Ya. Ya, untuk pembelajaran kali ini ya, nanti ada pembelajaran melihat gambar dan video ya. Nah, untuk bab 4 itu tentang keragaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ya, kita yang pertama tujuan pembelajarannya mensyukuri keragaman norma suku, agama, ras dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika ya, secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang kedua tujuan pembelajarannya menghargai keragaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiganya ya, tujuan pembelajarannya mengarakteristikkan keragaman agama, suku ya, agama, ras dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat ya, tujuan pembelajaran yang keempat atau yang terakhir itu melaksanakan tanggung jawab terkait keagamaan, suku ya, ras dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu yang nanti kita pelajari ya. Tujuan pembelajarannya ada 4 ya. Jelas ya, kelihatan ya? Kelihatan ya? Apa kurang besar? Kelihatan ya? Ya. Berikutnya makna Bhinneka Tunggal Ika ya. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang sudah tahu, mengerti Bhinneka Tunggal Ika? Apa? Sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terlepas dari lembaga negara kita, yaitu Garuda Pancasila yang tadi kalian kumandangkan. Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila ada berapa sila? 5. Nah, yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Ya, yang kelima atau yang terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu harus perlu kalian pahami. Paham ya? Jelas ya? Tolong, itu kalian harus mengerti. Next, ya silakan Pak Gus nanti minta tolong makna Bhinneka Tunggal Ika, tolong Mas Mbak yang bisa baca, yang jelas, yang kenceng. Kamu Mbak silakan. Ya, makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang kenceng sambil berdiri. Dibacakan. Ya. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beda-beda namun tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. ya, di situ ada kata berbeda-beda namun tetap satu. Coba di gambaran kalian, silakan duduk kembali Mbak. Ada yang sudah memahami ya? Berbeda-beda namun tetap satu. Tujuan apa? Contohnya misalkan apa? Di lingkungan sekitar kalian. Nah, apa? Contohnya apa? Yang kenceng. Ya, beragam agama, ras, antar golongan, tapi tetap satu tujuan, bahasa, gitu ya. Pahami ya? Silakan lihat di buku juga nggak apa-apa, ada di buku paket ya, di halaman 65. Ya, berikutnya next. Ya, masih ya makna Bhinneka Tunggal Ika masih tetap Mas, kamu Mas, baca Mas. Ya, silakan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Utama Paraman NPK
itu tertular. Tadi itu tular ya. Paham ya? Berarti semboyannya itu tadi yang kalian tadi sudah memahami kebinekaan itu semboyan Bhinneka Tunggal Ikanya. Paham ya gitu ya? Ya. Berikutnya yang B-nya keragaman dalam masyarakat ya Indonesia ya. Luas Indonesia, silakan bisa lihat di buku pendamping atau buku paket ada. Luas Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau. Luas wilayahnya mencapai 5,193 juta ya. Berarti sangat-sangat luas ya. Jumlah penduduknya juga kurang lebih 220 juta jiwa, termasuk ya kalian salah satunya ya. Jadi ada letaknya, jumlah pulaunya berapa, penduduknya berapa ya. Kalian kalau lihat bisa lihat di kartu penduduk ya, di situ ya salah satunya ya identitas ya, itu salah satunya identitas kalian, data kalian di situ sudah ada. Contohnya seperti itu ya. Paham ya? Berikutnya yang pertama keragaman dalam masyarakat ya. Di sini ada faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia ada 4 ya, ada 4. Dari belakang kelihatan enggak? Yang pertama apa? Letak strategis Indonesia ya. Negara kita alhamdulillah letaknya sangat strategis, sumber dayanya ya sumber daya apa aja, contohnya misalkan air kita juga ya bagus ya, dari kepulauannya ya, pantainya ya, terus apalagi hutan juga bagus ya. Letak yang sangat strategis. Keadaan geografisnya ada panas, hujan, terus apa lagi? Selain itu kemarau ya, salah satunya itu ya, itu keadaan geografis Indonesia. Jelas ya? Perbedaan kondisi iklimnya ya, salah satunya ada ya seperti ini ya, di pergunungan itu sangat dingin ya, iklimnya beda ya, ada tropis gitu ya. Jelas ya? Mungkin kalian sudah memahami tapi tidak mengerti ya, bahwasanya itu perbedaan kondisi iklim ya. Yang terakhir, sikap terbuka ya, sikap terbuka masyarakat Indonesia ya. Kita kan sebagai negara ketimuran ya, salah satunya kan negara yang punya budi pekerti ya, yang baik, salah satunya seperti itu ya. Kita tidak seperti negara yang lain ya, makanya kita tetap jaga ya masyarakat Indonesia ya, jangan kita sampai ke bawah yang tidak semestinya ya. Paham ya? Ya, berikutnya next yang kedua ya, masih tentang keragaman dalam masyarakat Indonesia ya. Saya pengen Mbak silakan baca itu menurut ya lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Terus apa? Indonesia memiliki sekitar 316 suku bangsa. Ya. Terdiri dari atas 366 suku bangsa. Kita ya, negara kita kaya ya dengan kebinekaannya ya. Makanya ini menurutnya ya. Dari yang pertama dari siapa Mbak tadi? Ya, yang keduanya yang kenceng, sambil berdiri nggak apa-apa bila nggak jelas. Indonesia. Ya, yang terakhir menurut M.A. Jasman ya. Nah, yang dari Indonesia terdiri dari 366 suku bangsa. Ada yang tahu suku apa aja di kelas 7 ini, 7E? Yang kencang, suku apa aja? Coba silakan. Ada yang mau mewakili salah satu. Ada beberapa suku, termasuk salah satunya suku apa aja? Yang kencang, nggak usah malu, nggak usah takut. Suku apa aja? Yang kencang. Suku Asmat, ada ya suku Dayak,
Ya, salah satunya itu ya, beragam-ragam suku-suku ya, ada ya. Paham ya, jelas ya. Tolong bisa dilihat, dibaca di buku paket. Nah, masih tentang keragaman dalam masyarakat Indonesia. Di dalam kebudayaan ini terdapat unsur-unsur universal seperti sistem mata pencarian, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Ya, ada yang tahu makna dari itu? Apa aja itu? Di situ ada kebudayaan universal ya, mata pencarian, sistem teknologi, kesenian, karena memang budaya kita banyak ya, kebinekannya banyak. Apa aja yang kalian ngerti di budaya seni tari apa aja? Saya pengen tahu yang kalian. Jaipong, terus apa lagi? Nah, terus apa? Tari piring, terus apa lagi? Itu di kesenian ya, masuknya ya, kesenian ya, ada seni tari, seni musik. Kalau seni musik ada yang tahu enggak? Apa aja? Betawi, apa lenong, ada seni apa lagi? Di Jawa apa lagi? Tarian apa? Ada sinden gitu ya. Nah, itu salah satunya seperti itu. Paham ya? Pengetahuannya juga, religinya kalian juga sudah tahu ya, seperti ada upacara adat. Kan setiap daerah upacara adatnya beda-beda ya. Ya, yang hubungannya dengan misalkan kayak di sini di Jawa Tengah ya, mengenai tentang apa yang di laut, biasanya apa, syukuran tentang di laut apa? Sedekah laut, sedekah bumi, kan ada ya seperti itu ya. Nah, tiap daerah pasti punya ciri khas atau tradisi ya. Paham ya? Itu ya, jelas ya. Nah, berikutnya ya. Itu salah satunya. Ya, yang keempatnya masih keragaman masyarakat dalam Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari apa? Berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik seperti apa? Yang kencang seperti apa? Warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Ada yang paham? Sudah paham ini? Sudah jelas mengenai ini? Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit. Yang merasa kulitnya hitam, tunjuk jari. Ya, salah satunya itu ya. Ya, tapi itu kan anugerah yang diberikan oleh Allah. Perlu kita jaga ya. Jangan diorat-aret ya. Digambari tato ya, itu jangan. Enggak ada ya? Enggak ada, jangan. Ya, postur tubuh, ada yang kurus, ada yang gemuk ya. Yang kurus coba tunjuk jari. Nah, yang gemuk kayaknya nggak ada yang gemuk ya, masih ya normal ya. Terus apa lagi? Jenis rambut, ada yang lurus, ada yang keriting ya. Ada yang berwarna enggak? Ada enggak? Jangan sampai ada yang berwarna ya. Kalau berwarna nanti ya kayak rambutnya apa? Kuda ya. Kuda kan belakangnya kan ya, atau ya kan warnanya apa? Coklat tuh ya. Jangan sampai ada seperti itu. Ya, paham ya sampai sini ya. Berarti ada perbedaan fisik yang jelas ya, bentuk fisik ya. Ada yang rambutnya lurus ya, ada yang keriting ya. Yang bikin hebatnya lagi, sudah lurus dibuat keriting, apalagi keriting dibuat lurus ya. Itu jangan diusahakan ya, tetap sesuai keadaan yang kalian berikan oleh Allah ya. Bersyukur, mensyukuri ya. Kalian perlu jaga ya, jangan kalian malah merubahnya, yang seperti ini jadi seperti itu, yang seperti itu jadi seperti ini. Jangan ya, nggak boleh ya. Ya, tidak boleh seperti itu. Perlu kita jaga. Ya, paham ya? Ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjutkan lagi? Silakan. Ini masih keragaman dalam masyarakat Indonesia ya, salah satunya tentang keragaman. Ya, silakan, ada lagi enggak? Ya.
Berikutnya yang C-nya ya. Tadi yang A, B sudah ya. Nanti mengulas lagi nanti dengan video ya. Ya, di sini pentingnya memahami keragaman di Indonesia. Pentingnya. Berarti penting ya. Pentingnya keberagaman di Indonesia ya. Ya, yang pertama keanekaragaman masyarakat Indonesia yang memiliki suku, bangsa, ras, agama, dan budaya yang berbeda. Ya, ini hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda, ya, tapi sebagai kekayaan. Ya, sampai situ kalian sudah paham enggak kalimat itu? Ya, ada ras, ada agama, ada budaya. Ya, kita kan memang budayanya banyak ya dari setiap pulau ya, nggak sama ya kita, tapi jangan buat perbedaan ya, yang ada kita saling menjaga satu sama lain. Nah, itu di kebudayaan ya, terutama kayak di ras, kayak di agama ya. Di sini muslim semua ya, ada yang non muslim? Nggak ada ya. Ya, contohnya seperti itu, misalkan ya ada teman kalian yang non muslim ya, sedang merayakan hari rayanya ya, kita juga harus menghargainya, jangan malah ngeledek, oh ini apa, jangan ya, karena kita keragamannya banyak ya di negara kita, yaitu negara Indonesia ya, banyak keragamannya, bukan hanya ras saja, agama saja ya, tapi melainkan budaya salah satunya. Ada yang dari asalnya bukan dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat maupun Jawa Timur ya, misalkan barangkali ya aslinya kalian bukan dari Jawa Tengah ya, domisilinya biasanya nanti tahu ya, kayak di Jawa Barat ya, itu kan yang jelas beda ya sama Jawa Tengah ya, dari segi bahasanya, budayanya, seperti itu ya, jelas ya, paham ya? Ya, itu dari penting pemahaman ya. Berikutnya yang pertama, pentingnya memahami keragaman di Indonesia ya. Silakan Mas, baca Mas, biar bagus, pengen dengar suara kamu Mas. Ya, pentingnya memahami ya, sikap sambil berdiri, yang kencang sambil berdiri. Sikap saling menghormati budaya ya, sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar kebudayaan kita tetap lestari, tidak terkena arus negatif yang datang dari luar. Ya, di situ sikap saling menghormati kebudayaan. Ya, kita karena negaranya negara Indonesia, budaya kita juga kalian sudah tahu, paham. Kadangkala ada budaya dari budaya asing yang sifatnya negatif ya, yang dikala kita nggak tahu, nggak ngerti, tapi asal ikutan. Contohnya apa yang dari asing yang negatif? Contohnya apa? Silakan, ada yang apa, mengikuti apa? Fashion apa? Contohnya apa di busana atau penampilan atau apa? Baju ya, contohnya baju. Kalau baju seperti apa? Bajunya diorat-aret apa, di apa, kan ada ya. Nah, contohnya apa? Apa di fisik boleh ya, dari rambut atau tubuh. Nah, itu kan bukan keanuan kita ya. Ya, bahasa ya, kadang bahasa kayak gini ya, kan nggak pantas ya, salah satunya ya. Apa rambutnya dimerah, apa ditatoin. Mungkin kalau di negara lain sudah seperti biasa seperti itu ya, tapi kalau di kita kan enggak ya, karena kita ya negaranya negara ketimuran ya, budaya ketimuran ya maksudnya ya. Jadi kita tidak seperti itu. Yang sifatnya negatif kita jangan ikutin ya. Kadang kala saya sering lihat ya, tatoan kayak orang Belanda, Amerika ya, jangan seperti itu. Yang diambilnya yang negatifnya, jangan yang positifnya, jangan yang negatifnya ya. Nah, seperti itu. Paham ya? Jelas ya?
Ya, itu salah satunya sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar budaya kita tetap lestari, tidak terkena arus negatif yang datang dari luar, budaya yang luar. Paham ya? Itu ya. Ya, berikutnya next. Yang nomor 2, masih pentingnya memahami keragaman ya di Indonesia ya. Keberagaman ya. Ya. Dari belakang kayaknya santai-santai ya, bisa mengikuti ya, tapi ya walaupun santai ya. Ya. Silakan Mas, baca Mas. Ya, nomor 2 Mas. Ya, kamu paling belakang. Sambil berdiri. Sambil berdiri dibacakan. Ya, di sini melestarikan kebudayaan nasional harus didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksa ya, dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan. Contohnya ya, kayak Brebes punya tradisinya apa? Contohnya tradisi orang Brebes apa? Di kita Jawa Tengah apa? Tradisinya apa? Contohnya apa? Harus melestarikan budayanya. Misalkan di sini biasanya jaipong apa-apa ya, tari sinden atau apa ya, tanpa ada paksaan ya, kita perlu menjaganya ya. Paham ya itu ya, contohnya seperti itu. Terus apalagi ya, nyanyian cuma ya saat ini adanya TikTok ya, kita hampir ya lupa dengan ya lagu daerah yang saya kadang sering mengingatkan. Lagu daerah ada yang paham, ada yang bisa menyanyikan. Lagu daerah apa aja, yang dari mana, ada yang bisa. Contohnya dari Jawa Tengah saja, nggak usah jauh-jauh. Apa? Gundul-gundul pacul, pinter. Terus apa lagi? Suwe ora jamu. Terus apa lagi? Jaran-jaranan ya. Terus apa lagi? Nah, banyak ya. Nah, itu perlu kalian ya paham itu ya, walaupun berbeda ya dari daerahnya, tapi kita tetap menjaganya tanpa adanya paksaan. Ya, paham ya? Jangan karena ada gaya ya zaman now atau zaman apa ya kita mengikutinya ya, yang dari kebarat-baratan, sedangkan yang dari asalnya kita sendiri yang perlu harus kita pertahankan, tapi malah kita lupakan. Jangan ya, kadang di TikTok kan kayak gini ya, lagunya apa gitu kita nggak tahu ya, jangan ya. Nah, jelas ya. Ya, berikutnya yang D ya, ini beda lagi. Toleransi terhadap keberagaman, norma, suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Toleransi apa? Toleransi adalah sikap terbuka atau menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama ya. Kita sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan ya, kita harus tahu apa itu toleransi. Ada yang sudah paham bisa ngasih contohnya? Bagus, pengen ngerti. Barangkali ada yang sudah paham, mengerti. Silakan. Toleransi adalah sikap terbuka, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama. Silakan. Apa? Silakan. Boleh lihat buku paket, buku pendamping, boleh, silakan. Biar kalian tahu toleransi terhadap keragaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Sering mungkin kalian tak disadari ya, ya dengan adanya kadang yaitu tadi saya bilang ya, ada beberapa ya norma, suku, agama di agama. Contoh misalkan ada beberapa teman kalian
yang lain agama tadi barusan saya jelaskan ya, mau ibadah ya, kalian sebagai temannya walaupun berbeda kepercayaannya tapi tetap mengasihi waktunya dan ya tidak boleh membedakan. Contohnya seperti itu. Apalagi silakan, barangkali ada yang sudah tahu dan ngerti, silakan bisa cari di situ di buku ya. Ada nggak? Ya, kalau enggak berikutnya ya, tahu ya itu ya toleransi ya. Ya. Yang pertama, toleransi terhadap keragaman norma, suku, agama, dan ras dan antar golongan. Ya. Silakan, Mas, baca Mas. Ya, itu Mas. Toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa? Dengan yang kencang berdiri sambil berdiri, yang kencang lanang, calanang. Dengan adanya toleransi terhadap keberagaman norma, tatanan masyarakat menjadi tertib, damai. Kita ini mereview, mengulang ya di bab norma ya, norma ya, itu di bab norma ya. Coba kalau di kita ya, di lingkungan sekitar kita tidak ada yang namanya norma. Apa yang terjadi? Norma ada berapa? Coba saya mau mengingat lagi. Ada beberapa norma? Ada beberapa norma? Ada beberapa norma? 4. Satu norma apa? Ya, yang kedua keasusilaan. Yang ketiga kesopanan. Yang terakhir nomor 4 norma hukum ya. Jadi bila mana nggak ada yang namanya norma, itu sangat fatal ya, karena itu salah satunya aturan. Ya, kita hidup, tingkah laku kita tidak sembarangan ya. Ya, apalagi kita ada norma dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, coba kalau tidak ada norma agama, tidak ada norma hukum, keasusilaan, kesopanan, apa yang terjadi? Ya, seenaknya sendiri, nggak ada budi pekerti, tata krama, nggak ada ya. Itu masuknya apa? Kalau bahasa berarti masuknya apa? Ya, budi pekerti kalian masuknya apa? Norma apa? Keasusilaan, kesopanan, hukum, apa? Agama. Masuknya apa? Kesopanan. Yang kenceng suaranya, nggak usah malu. Kesopanan itu salah satunya. Kalau yang melanggar, kalian naik motor tidak pakai helm, masuknya apa? Norma apa itu? Hukum ya. Kalau kalian tidak menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat, masuknya di norma apa itu? Norma agama. Kalau kalian ada bapak ibu guru di depannya tapi kalian nyelonong saja, tahu ya, nyelonong saja ya. Itu masuknya apa? Salah satunya itu, paham ya? Nah, ini mereview lagi ya, karena memang dengan adanya toleransi terhadap keragaman norma, tatanan masyarakat terjadi tertib dan damai. Paham ya? Jelas itu ya? Ya, saya lanjutkan lagi. Ya, masih toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Dari pasal 29 ayat 2 ya, UUD atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Ada yang tahu dari pasal tersebut maksudnya gimana dan apa? Ya, ya di situ yang ada merahnya yaitu ya tentang kebebasan memeluk agama. Ya, berarti hubungannya dengan kepercayaan, pinter, kepercayaan. Ya, kepercayaan apa? Ya, memeluk agama. Ya, agama masing-masing. Ya, di Indonesia ada beberapa agama. Ada yang tahu? 1 apa? Islam. 2 Kristen. Ada berapa?
Dua apa satu? Kristen apa? Katolik sama Protestan. Terus apa lagi? Ada Hindu. Terus apa lagi? Ada Buddha. Yang terakhir apa? Konghucu. Nah, iya gitu, ada suaranya. Halo. Ayo, suaranya harus keluar. Ya, sudah pada makan lah ya. Pas mau berangkat sekolah ya apa belum? Sudah ya. Iya, nanti setelah ini boleh, nanti kalau pas waktunya istirahat nanti boleh jajan lagi, enggak apa-apa ya. Masih semangat loh ya? Kalau loyo nanti gimana, enggak fokus ya, enggak memahami apa yang kita pelajari. Paham ya? Jelas ya? Nah, ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan tentang pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah paham ya tentang kebebasan memeluk agama. Jelas ya, jadi tidak boleh memaksakan. Kok meluna agama nyubekin. Ya, kalau orang berbus ini ikutnya saya meluna agama nyubekin, enggak boleh seperti itu. Ya, semua saling kepercayaannya masing-masing, haknya ya, hak asasi manusia. Itu nanti ada materi berikutnya seperti itu. Paham ya? Jelas ya? Ya, yang nomor 3 masih ditoleransi terhadap keragaman norma, suku, agama, ras dan antar golongan. Ya, di sini yang tak lihat ben semangatnya ada. Bisa baca ya Mbak ya? Kencang ya Mbak? Kelihatan ya Mbak? Apa Mbak itu Mbak? Dibaca sambil berdiri. Tiap suku bangsa dan ras memiliki hak dan kewajiban yang sama. Iya. Ya, dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Ya, tiap suku, bangsa dan ras memiliki hak dan kewajiban sama yang tadi saya bilang. Semua ya sama, kesamaan ya. Di negara kita kan ya ada undang-undang ya. Jadi tidak sewenang-wenangnya ya, hak asasi manusia. Kita berhak sama, tidak dibeda-bedakan satu sama yang lain. Ya. Apalagi tadi yang saya bilang tentang kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Ya, haknya sama. Ya, ya dari apapun ya, karena kita sudah dilindungi undang-undang. Paham ya? Dari suku bangsa, ya ras memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya, dari suku apa aja, dari ras apa saja, tidak ada perbedaan. Jelas ya? Paham ya sampai sini ya? Bisa saya lanjuti? Bisa ya? Ya, bisa saya lanjutkan. Ya, berikutnya next. Ya, ini yang terakhir ya, nomor 4, toleransi terhadap keberagaman norma suku, agama dan antar golongan ya. Belum ya Mbak? Atau sudah? Sudah, belum ya? Ya, yang depan wis bagus dengar. Harus disikapi dengan bijaksana karena jika tidak dapat menimbulkan kesenjangan. Keberagaman antar golongan harus disikapi dengan bijaksana karena kita tidak dapat menimbulkan kesenjangan ya atau perbedaan ya antar golongan ya. Golongan satu dengan yang lain itu sama, tidak bisa dibedakan kesenjangan. Misalkan mohon maaf ya, yang kaya dan yang miskin ya, kita diberi ini dan ini, tidak boleh ya, karena memang sudah ada hukumnya, semua sama ya, dapat kesenjangan ya, karena biar tidak menimbulkan konflik ya satu sama lain daerah manapun ya. Ya, maksudnya seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Apalagi antar golongan. Ya, jelas ya? Sampai sini ada yang mau tanyakan berhubungannya dengan tadi kebinekaan Tunggal Ika ya. Silakan, mengenai apapun ya, kalian harus tahu, pahami ya. Karena kalian sebagai generasi berikutnya harus mengerti, menjaga ya toleransi ya terhadap keragaman ya di Indonesia. Apa aja tadi ada norma suku, agama, ras dan antar golongan ya. Kita jangan sampai ya ke bawah
yang memasukkan dari asing yang sifatnya merusak yang sudah ada tatanan di Indonesia ya. Salah satunya karena kita sudah pegangannya Bhinneka Tunggal Ika ya, ideologi kita Pancasila, apalagi itu ya. Jelas ya. Indonesia apa? Indonesia abadi. Pancasila kebalik kalau gimana? Ya, Indonesia Pancasila paham ya? Masih sampai kebalik, mau kebalik maning ya. Paham ya? Indonesia Pancasila kita harus berjaya terus sebagai negara ya, Republik Indonesia ya, yaitu NKRI ya, harus berjaya ya. Pancasila abadi, kita harus mengabadikan ya, harus diabadikan ya, karena memang itu sebagai ideologi kita ya. Sampai sini sudah paham atau belum paham? Nanti saya mau menayangkan video ya, sama ya, tidak beda jauh hubungannya dengan kebinekaan Indonesia ya, atau Bhinneka Tunggal Ika ya. Nanti di sini saya tayangkan videonya ya. Jadi yang saya harapkan setelah kalian nanti melihat harus memahami, jangan melihat saja ya, nanti tatapannya melihat tapi pikirannya kalian tidak memahami, pikirannya kemana, jangan ya. Harus apa yang kalian lihat harus dipahami ya. Makanya ya dibudayakan seperti itu ya, dibiasakan seperti itu ya. Paham ya? Ada literasi membaca ya, karena memang wajibnya kita harus membaca ya, setiap hari harus membaca berapa jam ya. Syukur-syukur lebih dari 1 jam, tapi nggak langsung 1 jam lebih, enggak. Maksudnya dalam 1 hari membaca berapa menit ya, itu sangat-sangat ya bagus ya untuk pengalaman kalian ya, wawasan ya, seperti itu. Apalagi kalian sebagai pelajar ya, hubungannya dengan ya, pembelajaran kalian, materi kalian apa aja harus paham dan harus ngerti. Paham ya? Ya. Silakan nanti saya tayangkan sebuah video dan boleh kalian bisa dicatat. Ini sudah dicatat belum yang penting-penting? Tadi yang saya sampaikan sudah dicatat ya? Sudah ya? Sudah catat ya? Ya, kalau sudah nanti video saya tayangkan, tapi tetap kalian semangat. Apa mau joget-joget dulu? Mau joget-joget dulu? Mau joget dulu enggak? Mau ice breakingnya? Saya mau tak kasih jogetan dulu, mau enggak? Tapi berdiri semua nanti ya. Mau enggak? Mau? Ya. Biar ada semangatnya ya. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Semuanya berdiri, silakan. Silakan berdiri semuanya biar ada semangatnya. Ya, enggak leor-leor. Ini kalian nanti mengikuti boleh, sambil menyanyi boleh. Cuma volumenya mungkin kurang kenceng ya, mohon maaf ya. Ya, silakan bisa ikuti sambil jogetan. Silakan. Silakan, gak apa-apa, ikuti. Ya, nggak usah malu. Silakan ikuti, yang lain sama ikuti, nggak apa-apa. Ya, biar nggak pusing. Nah, ayo ikuti, di belakang ikuti semuanya, joget, nggak apa-apa. Ayo silakan, silakan. Ayo joget, nggak apa-apa, mengikuti. Ayo ngikuti, silakan. Nggak apa-apa. Ini suaranya kurang kencang memang ya. Nah,
biar nggak ngantuk ada jogetannya gini. Ya, ayo yang belakang jangan cuma diem saja ngikuti. Nah, joget penguin ini namanya ya. Nah, joget dong, joget yang lain joget gak usah malu, ya, ya, biar nggak sepaneng. Joget aja di belakang, ayo yang di belakang silakan, nggak usah malu, nggak usah malu, joget, ya. Nggak apa-apa sambil joget ini. Nah, ya gini ayo, tangannya jangan diem saja. Ayo mas, ayo mbak, ayo, nggak usah malu. Ya biar refleksi kalian, biar nggak jenuh. Nah, nggak usah malu, joget. Nah. Nggak apa-apa, nggak usah malu joget. Nggak apa-apa. Ya, harus pakai topeng. Nanti lain kali pakai topeng. Ya, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Sudah agak fresh ya. Nggak pusing ya. Bisa masuk ya pembelajaran ya. Iya, Bapak harus seperti ini ya. Ini memang bagus sengaja tak kasih seperti ini, soalnya kalian kayak lihat ya. Halo. Semangat ya, masih ya. Walaupun cuaca mendung, ya dingin, ya, tapi tetap ya jaga kesehatan kalian, ya, paham ya? Ya, saya tayangkan nanti video pembelajaran ya, yang tadi ya cuma bentuknya video. Dari belakang kelihatan ya. Asal-usul dan arti Bhinneka Tunggal Ika. Kita pantas bangga karena negara kita Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan keragaman suku, budaya, jelas ya? agamanya. Tolong kalian lihat dan pahami. Jelas ya? Kepercayaan. Kenapa ya? Indonesia sangat beragam. Ini adalah Indonesia. Itu penyebab keragaman. Karena terpisah-pisah, budaya dan suku tersebut sulit untuk menyebar dan bercampur. Akibatnya suku dan budaya yang unik berkembang di daerah atau pulau masing-masing. Karena ada banyak segala pulau di Indonesia, banyak sekali suku dan budaya yang terbentuk. Suku dan budaya yang berkembang di Indonesia. Lihat semuanya dan dipahami. Ya, diperhatikan. Yang berasal dari Arab, Gujarat, Cina, India. Selain mengenali budaya, mereka juga berbagai agama. Apa kata keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ya? Setiap daerah memiliki keunikan budaya masing-masing. Mulai dari rumah adat, makanan tradisional, pakaian tradisional, musik, lagu, sampai upacara adat. Ya, itu barusan yang kita pelajari ya. Ini gambarannya biar kalian paham, ada gambarnya, ada kejelasannya. Ya, kerak telur dari Jakarta. Nah. Setiap makanan tradisional mengandung sejarah, nilai-nilai budaya, dan filosofi hidup yang dianut oleh masyarakatnya. Contoh Pakaian tradisional. Jawa dan Pulau dan Sumatera. Pakaian tradisional biasanya digunakan pada saat acara tradisi, upacara adat, dan acara pernikahan. Contoh alat tradisional adalah pernikahan, angklung, dan gamelan. Contoh lagu tradisional adalah Ayam Berbangsa dari Sumatera Barat dan Bulu
Nah, itu yang tadi gundul-gundul pacul ya, dari Jawa. Nah, ya. nilai bertuah dan filosofi masyarakatnya. Contoh upacara adat dan dalam di Bali sedang bumi di Jawa. Upacara diyakini membawa manfaat bagi masyarakat yang melaksanakannya. Wah, Indonesia sangat kaya dan beragam ya. Sebenarnya masih ada loh dengan keunikan budaya lain di Indonesia. Bangganya jadi orang Indonesia. Ya, bangga sebagai ya kita di bahasa Indonesia ya. Agama ini sebaiknya disikapi dengan cara apa ya? Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan pemberian Bhinneka Tunggal Nah, itu Bhinneka Tunggal Ika. Kelihatan ya, Mbak? Berdasarkan semangka Jakarta, Bhinneka berarti beraneka ragam. Tunggal berarti satu, dan Ika berarti hidup. Sehingga secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam itu satu atau berbeda-beda tetapi satu juga. Semangat menjaga kesatuan untuk menyatukan wilayah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, yaitu ketika Mahapati Gajah Mada menetapkan Sumpah Palapa. Lalu, Dari bagaimana supaya Bhinneka Tunggal Ika Kerajaan Majapahit ya, dengan adanya asal usul Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya, abad 14. Saat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin dalam sidang Ya, itu dari Bapak Muhammad ya, Yamin ya, sejarah dalam sidang PUPKI. Itu dari bab pertama ya itu ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga dimasukkan pada lambang negara Bunda Pancasila yang dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kaki burung Garuda mencengkram kita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan hukumnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain adanya semboyan negara, lambang Garuda Pancasila juga memiliki makna tersendiri. Posisi burung Garuda yang berdiri tegak dengan sayap dikembangkan ke kiri dan ke kanan melambangkan semangat membangun. Kepala burung yang menghadap ke kanan melambangkan kebaikan. Burung Garuda yang terbang tinggi ke angkasa tanpa kawan melambangkan cita-cita tinggi, keperkasaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Lukisan burung Garuda yang semuanya berwarna kuning emas melambangkan keagungan. Tulisan di tengah melambangkan sila pada Pancasila. Burung sayap yang berjumlah 17 helai. Nah, itu ada jumlah sayapnya ya. Ada berapa? 45 helai melambangkan kemerdekaan Indonesia. Ada hubungannya dengan itu. Sudah makin paham ya tentang keberagaman Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan loh, tapi kembali dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, persatu saling menghargai dan toleransi. Kamu bisa ikut meramaikan acara-acara atau mengucapkan selamat merayakan pada temanmu yang merayakan hari besar keagamaannya. Dengan melakukan hal ini, kita semua bisa menjaga kedamaian hidup bersama. Bagaimana bentuk penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah? Jangan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau nanti soal lebih banyak, yuk kunjungi website Kejasida.id atau download aplikasi Kejasida di ponsel sekarang juga. Like dan share juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejasida, ilmu, raih cita. Sampai sini paham ya? Videonya ya, jelas ya. Tadi saya sudah tak kasih contoh gambar, video ya, bahkan tadi sudah ada iklannya kalian menjoget penguin ya. Ya, jogetannya tadi ya. Jangan yang diingat, jangan jogetannya tapi materinya ya. Itu hanya biar kalian nggak bosen aja ya. Nah. Sampai sini paham ya? Itu tentang kebinekaan Tunggal Ika ya. Jadi sudah mengerti ya yang saya harapkan ya.
kalian pahami tadi yang sudah melihat gambarnya mengenai apa aja, dan videonya juga kalian sudah paham ya, bahkan ada contoh-contohnya sudah kalian catat atau kalian sudah diingatkan, paham ya? Sudah dicatat belum tadi? Nah, jangan sampai berlen bubar jangan ya, diingat ya, masuk kanan kelirinya tutup. Jadi yang saya harapkan seperti itu ya, paham ya, jelas ya. Ya, nanti setelah ini saya tak kasih tugas ya, kalian nanti tugasnya kelompok ya, tugasnya kelompok ya, seperti sebelumnya ya, tugas kelompok ya. Dan nanti setelah akhir penutupan pembelajaran ini juga nanti ada tugas, tapi sifatnya individu ya, tapi nanti ini saya kasih tahu dulu biar kalian ngerti, oh ya tugasnya ini ya. Jadi nanti tak kasih tugas kelompok ya, setiap kelompoknya jumlahnya ada berapa? 6 ya, ada berapa kelompok? 6 ya. Nah, sudah ada kelompoknya dari sebelum-sebelumnya ya. Sudah siap ya tugasnya ya. Nanti kalian silakan sebelum saya tak kasih tugas kelompoknya atau LKPD-nya, silakan tempat duduknya disesuaikan sesuai kelompoknya, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Silakan tempat duduknya sesuai kelompoknya ya. Tempat duduknya boleh silakan disesuaikan ya. Silakan. Buku paket di bawah ya, buku paket, buku pendamping bawah ya. Ya. Silakan tempat duduknya dikondisikan sesuai kelompoknya. Silakan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ya. Tempat duduknya silakan. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, tempat duduknya silakan. Kelompok 3. Ya. 4. Oh ya. 5. Ya, sip. 6. Oh ya. Itu yang sendirian maju aja nggak apa-apa, Mas. Yang sendirian maju nggak apa-apa. Tempat duduknya bareng 3 nggak apa-apa. Jadi biar paham. Silakan, jangan sendirian. Nanti nggak tahu sini nggak apa-apa, gabung nggak apa-apa tempat duduknya. Ya, silakan seperti itu nggak apa-apa. Ya. Sudah siap ya, saya kasih tugasnya ya, untuk tugas kelompok ya. Ya, tolong yang saya harapkan tugas ini kalian kerjakan, diskusikan dengan temannya, satu kelompoknya. Setiap ya anak wajib ya mengerjakan, salah satunya berdiskusi. Ya, jangan hanya beberapa siswa saja yang mengerjakan, semuanya. Jadi nanti setelah sudah selesai dikerjakan, nanti dipresentasikan ya. Nanti setiap kelompok silakan bisa maju, dan beberapa kelompok yang nggak maju bisa menanyakan satu sama lain dari kelompok yang maju. Paham ya? Jelas ya? Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Ini Mas. Kelompok 3. Ini ya. 4 mana? 5. 6. Ya, silakan dikerjakan, diskusikan dengan temannya. Bisa lihat buku pendamping, buku paket ya. Bisa dioret-oret dulu menggunakan buku catatan. Silakan sebelum dikerjakan di buku di selembar kertasnya ya. Tugasnya ya di lembar KPD-nya bisa oret-oretan dulu ya, menggunakan buku catatan boleh, sebelum nanti dipindahkan di selembar buku, tugasnya ya di lembar LKPD-nya.
Ya, silakan bisa dikerjakan berunding dengan temannya. Silakan. Waktunya mau berapa menit? 1 menit, 2 menit? Waktunya berapa menit? Maunya 1 menit? Ada 2 menit, 3 menit? Ya, 20? 20 apa berapa menit? 20 menit ya? 20 ya? 20 menit silakan. Saya kasih waktu 20 apa 30? 20? Oh ya ada 20, silakan kerjakan, tak kasih waktu 20 menit. Ini jam 10.03 ya, kita nanti selesainya nanti jam kurang lebihnya jam 10.20 ya, karena tadi ada jalan teknik yang bisa setengah 11, nanti jam 10.30 ya, itu ya, melenceng 10 menit tidak apa-apa ya, ya, silakan dikerjakan. Bisa ditanyakan bila mana masih bingung ya, nggak apa-apa. Yang mau maju? Yang mau maju sudah semua? Yang mau maju kelompok silakan. Kelompok mana dulu silakan? Kelompok 1. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Ayo cepat kelompok 2. Nanti waktunya tidak cukup soalnya. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4, kelompok 5, 6, ayo silakan. Yang sudah siap maju ke depan silakan, biar waktunya cukup. Paling tidak ada 2 kelompok yang maju ya setidaknya ya. Ayo cepat. Yo silakan. Yo kelompok mana yang maju dulu silakan. Sudah waktunya 20 menit sudah. Ayo silakan. Silakan, ayo maju. Ya, kelompok mana yang mau maju dulu? Silakan. Nanti salah satu kelompok maju, yang lain menyimak dan memahami. Silakan nanti bisa tanya jawab. Ya, nggak usah takut, malu. Ayo. Shh. Ayo duduknya mas yang betul, maju lagi ya, silakan. Iya nomor ya. Bahasa Indonesia enggak? Jam berapa? Ya siap. Ya. Siji bapak wis siji ya. Loro. Ya. Silakan. Ayo. Yang lain silakan hadapnya ke depan semua. Silakan. Sini, laki-lakinya sini nggak apa-apa, perempuannya sini nggak apa-apa. Silakan. Tempat hadapnya ke depan semua. Silakan hadapnya bisa ke depan. Tempat duduk tetap di tempat duduknya, cuma hadapnya ke depan. Silakan. Silakan. Ya, biar waktunya cukup. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Di kelompok 3 kita akan mempresentasi tema dari PPKN tentang kebinekaan. Di kelompok 3 ada Rasti, Farel, Feli, dan saya sendiri, Aulia dan Manda. Dari belakang dengar ya, jelas ya, suaranya kencang ya. Presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang LKPD 2. Di LKPD 2 ada petunjuk soal. Petunjuk soal, buatlah kelompok masing-masing sekitar 6 orang peserta didik. Usahakan ada yang berbeda agama di setiap kelompok. Petunjuk soal pertama, diskusikan
bagaimana sebaiknya menjaga kebinekaan dalam beragama. Apa yang diperlukan dilakukan untuk menjaga keberagaman tersebut. Petunjuk soal kedua, selanjutnya cari kisah keagamaan yang menarik buatmu sesuai dengan keyakinan agamamu. Misalnya, bisa mengapa Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin, bisa kenaikan Isa Al-Masih dan lain-lainnya. Ceritakan kisah itu di kelompok kalian masing-masing. Pilih salah satu kisah yang paling menarik di kelompok, ceritakan di depan kelas. Ya, biar cepat, Mbak. Cara menjaga kebinekaan dalam beragama. 1. Menghargai dan menghormati keyakinan dan ibadah orang lain tanpa merendahkan atau mengganggu mereka. 2. Menjalin hubungan baik dan harmonis dengan sesama umat beragama tanpa membeda-bedakan atau mendiskriminasikan mereka. Yang ketiga, menjauhi sikap intoleran, radikal, atau ekstrim yang dapat menimbulkan permusuhan, kekerasan, atau konflik antar umat beragama. 4. Mempelajari dan memahami ajaran agama kita sendiri dan agama lain secara objektif dan kritis tanpa mengikuti propaganda atau fitnah yang dapat menyesatkan kita. Dan yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, budaya, dan kemanusiaan yang melibatkan kerjasama antar umat beragama tanpa mengabaikan identitas dan prinsip agama kita sendiri. Yang perlu dilakukan untuk menjaga keberagaman: 1. Saling menghargai, dan hal itu utama yang paling penting untuk bisa dilakukan, yaitu dengan saling menghargai. Yang kedua, membantu satu sama lain. Yang ketiga, tidak saling menjatuhkan. Dan yang keempat, saling menjalin kebersamaan. Ya, cepat dibacakan. Ayo, biar waktunya cukup. Ya, kan? Terus perhatikan, biar waktunya cukup, cepat. Umat di dunia. Rasulullah lahir pada abad ke-6 di tengah kondisi masyarakat Arab yang tidak jauh menyimpang dari ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi terdahulu. Ketika umat menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul yang membawa risalah terakhir yang akan berlaku hingga akhir zaman. Tolong perhatikan, jangan rame. Karena itu Nabi Muhammad menjadi teladan bagi umatnya. Rasulullah yang semudah memiliki bulan Al-Amin yang bisa dimaksudkan oleh masyarakat Islam pada saat itu. Karena Rasulullah memiliki sifat dapat dipercaya, bulan Al-Amin artinya dapat dipercaya. Sudah? Belum? Selesai kita menjelaskan LKPD 2. Sebelum kita akhiri peserta presentasi ini, ada yang ingin bertanya? Danda? Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang bernama Indonesia Inisiatif. Ingin bertanya ke kelompok 3. Apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keberagaman? Ya, ayo satu aja ya. Silakan. Satu saja, silakan. Biar waktunya cukup. 1. Saling baik, saya akan jawab. 1. Saling menghargai. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan menghargai, membantu satu sama lain, tidak saling menjatuhkan,
dan saling menjaga kebersamaan. Ya, paham ya, jelas ya. Ya, sudah ya. Ya, sudah ya, nggak ada yang lagi ya. Biar waktunya cukup, udah. Ya, silakan diakhiri. Selain kelompok Udah. ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya, cukup. Soalnya waktunya. Tidak ada, kita akhiri presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk kembali. Tempat duduknya disesuaikan. Tempat duduknya disesuaikan. Yuk, kita kasih close dulu. Kasih close dulu untuk kelompok yang maju. Ya, silakan tempat duduknya dihadap ke depan lagi. Tempat duduknya dihadap lagi. Dirapikan kembali tempat duduknya. Yo, tempat duduknya dirapikan kembali. Ya, sudah jelas ya, paham ya untuk tugas kelompoknya. Silakan tugasnya dikumpulkan bawah sini. Kelompok 1 bawah sini. Kelompok 2 bawah sini. Kelompok 2 bawah sini. Kelompok 3. Nggak apa-apa. 4. 5. Mas ini. Ayo kumpulkan aja, nggak apa-apa. Ya. 6. Ya, sudah paham jelas ya untuk tugasnya ya. Tugas tadi kita sudah presentasi, tugas diskusi ya. Saya harap tolong nanti tetap dipelajari ya, karena kita waktunya tidak cukup ya. Untuk sebelum saya akhiri ya, untuk tugas di rumah ya, saya bagi setiap tugas individu setiap anak 1 lembar ya. Tolong nanti besok bisa dikumpulkan ya. Paham ya, jelas ya. Bagus, minta tolong Mbak dibagi 1 anak 1 ya. 1 anak 1 tugas buat di rumah ya. Tolong kerjakan hubungannya dengan hobi kalian ya. Silakan. Satu anak 1 ya, ini tugasnya masing-masing sendiri. Tolong nanti setelah ini kalian pelajari di rumah ya, materi tentang tadi kebinekaan Indonesia tetap kalian pelajari ya. Jelas ya, paham ya? Tugas individu ini tolong kerjakan sendiri di rumah ya. Iya, dikerjakan di rumah. Ya, dikerjakan di rumah. Sudah ya, tolong disimpan, nanti dikerjakan di rumah, jangan sampai hilang ya, jangan sampai sobek ya. Ada yang mau tanyakan sebelum saya akhiri? Tolong pelajari materi bab ya tadi ya, bab 4 itu tentang kebinekaan Indonesia ya, yang saya harapkan tolong nanti pelajari. Sudah ditaruh di tas. Waktunya soalnya nanti tidak cukup buat yang lain. Iya, ada lagi soalnya. Ya, sebelum saya akhiri, saya pengen yel-yel dulu ya. Ya, tahu ya yelnya ya? Indonesia apa? Pancasila apa? Tahu ya? Ya, silakan sebelum saya akhiri, tolong dipersiapkan kondisi siap.
Hadapnya ke depan semuanya. Ya, hadapnya ke depan semuanya. Ya. Sudah? Ya. 1, 2. Indonesia. 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 Pancasila. 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 SMP Negeri 3 Brebes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya harapkan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari kalian bisa memahami ya. Silakan nanti bisa keluarnya sesuai dengan urutannya. Yang keluar baris sebelah kanan dulu ya. Terima kasih. Silakan. Ya, di luar tetap di situ aja.